Setelah itu karena uangnya tinggal 30.000, aku tidur 2 hari di masjid. Gitu. Hai guys, halo. Sekarang kita ada di bekicot.com. Bukan, ini channel orang. Apa nih? Aan zombie. Aan zombie. Aan zombie. Oh iya, kita obrak-abrik aja kali channel kali ini ya. Kita yang Kita kayak jadi Hostnya. sekarang jadi hostnya gitu ya. Biasanya kan kita tuh yang ditanya-tanya tuh sama dia tuh kan. kita tahu. Nah, sekarang kita gantian guys. Kita tanya tentang dia, seputar dia. Iya, Kita tanya seputar yang kehidupannya channel. gitu ya. Dan pada channel ini penasaran kan guys? tentang Oke. sejarah keseharian. Oke, Oke. Kita semuanya kita tahu. Oke, let's go. Oke. Jadi, gimana ini? Kita langsung aja kali ya, panggil aja orangnya. Ini yang punya tahu nggak? Kalau kita kayaknya belum tahu nih, Cek. jadi host di sini. Kita belum tahu nih. Gimana langsung kita telepon aja orangnya. Oke. Oke. Tes. Tahu ini. Halo. Zombie ya? Oke, saya sekarang lagi di studio ini. Bisa datang ke sini nggak? Oke, sekarang ya. Oke. Hai guys. Wow. Halo. Hai. Sekarang silakan duduk. Barusan Wow. kayaknya barusan Kayaknya kepalaku kepotong oleh frame ya. Oke ya. Mungkin saya terlalu tinggi. Tadi aku Tinggi banget ya? dipanggil, cuman namaku kayaknya nggak disebut ya. Iya, kita Oke. sengaja kita nggak disebut guys biar tahu Penasaran. langsung dari orangnya aja. Penasaran, jadi Oh, biar penasaran langsung ya. tahu. Perkenalan nih langsung ya. Iya, boleh. Oke, perkenalkan Kayaknya- nama aku Susanto. Terus depannya itu ada AA-nya. Untuk nama panggung itu ada Zombinya. Zombie ya? Zombie. Jadi kalau untuk dari bisa gigit gak itu? Oh, Aku itu zombie. takut. Zombie, zombie banget ya. Oh, takut. Oke, Oke. guys, mungkin kalau awalnya mungkin tadi kayaknya garing gitu ya. Aku di Beastitch itu ya, di Beastitch kayaknya dengar suara dari kakaknya dengerin di Oh, belakang. dengerin Di telepon kita dari televisi udah lihat kali ya dari dia. Oke. Bukan dari televisi, Pak. Oh, dari channel ini belum. Ya kan. Terus aku dengar tadi ya katanya aku punya teman gitu kan. Iya, Terus- temen bukan? Iya. Temen sih. Ya, jadi Aku di sini suruh ngapain ya? Aku suruh Oke, bercerita. saya mau tanya nih, iya awal kata zombie dari mana? Awal kata zombie, Ya. jadi gini Mas, dulu Apa aku- udah pernah digigit zombie atau gimana nih? Oh bukan kalau itu kan Z ya, kalau ini J. Oh, Bukan jadi beda ya Iya, guys. benar. Jadi antara zombie dan zombie itu beda ya Iya, guys. benar. Nah, apa bedanya itu? Ya, saya mau tanya ya. Oke, awal mulanya itu zombie. Jadi awalnya dulu tuh aku jomblo Mas, jomblo nggak laku-laku, nggak pernah pacaran gitu ya. Jombli. Dari kata zombie. Zombinya itu ya. jomblo. Jomblo. Bi itu apa? Itu, bingung Mas. Oh, jomblo bingung. Jadi aku tuh dulu ternyata jombli itu kepanjangan zombie jomblo bingung Nah, guys. gitu. Jadi aku ganteng sudah, menarik Iya. sudah, cuma Kaya karena aku sudah. miskin aku Mas. Kayak gitu. Gak ada yang mau sama saya gitu. Asli dari mana nih ngomong-ngomong, Bet? Kalau ngomong-ngomong aku dari Lampung Mas. Oh, dari Lampung. Dari bener-bener Lampung, dari pedesaan gitu ya? Benar banget, Oh. rumahku itu di pedesaan, aku nggak punya apa-apa, cuma bawa kolor doang dulu ke Jakarta. Wah. Gitu. Serius Mas, jadi dulu aku kolor. awal ceritanya aku kerja di salah satu perusahaan besar di Lampung, cuma bertahan 8 bulan. Setelah itu aku setelah itu aku kayak memberanikan diri berangkat langsung ke Jakarta gitu. Oh, gitu. Aku di sana tuh nggak ada kenalan Mas, Oh, nggak ada cuman kenalan tadi? awalnya Memberanikan diri. memberanikan diri. Oh, Waktu gitu. itu bulan Februari 2016 itu Iya. aku berangkat ke Jakarta dan di Kapal Feri itu biasa Mas orang narsis gitu kan zaman BBM HP-nya BlackBerry aku foto lah di kapal Mas gitu. Oh, begitu ya. Setelah itu aku upload di bukan Instagram dulu belum ada Facebook Instagram dulu ya? Facebook ya? ya Facebook benar. ya. Terus kakak kelasku namanya Mas Bikin TikTok-TikTokan kita atau gimana? Oh, bener TikTok ya guys. Terus setelah itu Terus setelah itu Mas Muslim itu ngechat aku mau kemanaan gitu, mau ke Jakarta Mas nyari kerja, aku bilang Iya. gitu kan. Mungkin nanti kalau Mas Muslim lihat tayangan ini bakal tahu cerita aku dulu gitu kan Iya. ya. Terus setelah itu aku berangkatlah ke Jakarta. Terus setelah itu tadi nyampe mana sih? Kenapa, Ya, Weh? apa ya? Aku upload ke Facebook ya. Iya, di Terus Facebook. dia tanya mau
kemanaan gitu, ke terus, Jakarta Mas nyari kerja. Dia Oh. nanyain lagi, terus lanjut ke BBM, udah punya tempat tinggal belum Mas. Akhirnya aku suruh ke Cikarang. Cikarang dulu pertama di Jakarta ya. Dari setelah itu tinggallah sama dia selama bulan Februari, Maret, April, bulan 4 ya, baru aku masuk ke salah satu perusahaan di Jakarta. Oh, begitu. Kita jangan sebut label ya Mas ya, Ya, oke. kita perusahaan aja gitu. Terus setelah itu dari bulan Februari sampai bulan 4 itu aku nganggur Mas, nyari kerja Nganggur sana sini gitu ya. Dulu aku tuh nyari kerja gini Mas, aku tuh kayak pingin kerja di salah satu PT biar Lebaran itu bisa pulang kumpul keluarga Iya. gitu. Cuman begitu. karena aku memilih gitu kan kerjanya, akhirnya aku nggak dapat di PT sampai bulan 4 gitu. Jadi 2 bulan itu aku nganggur, hutangku sampai 2.400.000 di Mas Muslim dan Mas Rudi gitu. Oh. Terus Nah, sampai Cikarang. Jadi dari perjalanan dari Lampung ke Cikarang terus sampai Jakarta gimana tuh ya? Kita langsung tanya aja, oke? Ada apa di Ada apa di Cikarang ini ya? Oke. Penasaran kan? Oke, kalau penasaran langsung aja dilanjut. Jadi aku kemarin itu dari Cikarang 2016 ya kan. Aku emang egoisnya gimana? Karena aku tuh dulu pingin kerja di PT Mas gitu. Ya, Biar PT apa ini? Di PT. Oh, bisa saya sebut kali ya dalam Iya, PT gitu. biar bisa Lebaran itu kumpul keluarga gitu. Ternyata itu pun nihil, nggak pernah Emang kamu masih berhasil. punya keluarga nih? Masih. Aku belum Bercanda dicari, sayang. belum dicari dari kartu keluarga. Gitu. Terus setelah itu aku nggak dapet di PT dan pada akhirnya aku disuruh ngelamar di salah satu restoran gitu ya yang Restoran Jakarta ya. ternama di Jakarta, yaitu akhirnya aku bisa masuk di situ dan bertahan sampai detik ini Mas. Oh, gitu. oh, Ya, jadi dari betah 2016 ya. sampai 2020 ya Oh, sekarang begitu. jadi beberapa tapi- tahun gitu. Saya dengar ada kata-kata panggilan bunda nih. Apa nih bunda tuh? Oh, Apa tuh? Apa nih? Apa nih? Panggilnya bunda. Tadi kan zombie kan zombie jomblo Itu kan bingung kan? bingung. Kalau sekarang Zombie itu kan kesannya apa ya? iya Seram gitu ya. zombie bukan zombie. Oh Iya zombie jombie itu tadi apa? Jomblo bingung ya. Jomblo bingung. Oh. Sekarang? Sekarang ada kata lagi bunda. Apa tuh Oke. bunda? Oke. Awalnya gimana bisa dipanggil bunda? Asal jadi bunda gitu ya. Heeh. Aku nggak munafik karena aku tuh kayak cowok yang tulang presto gitu. Oh. Aku tuh ya kayak Gitu kan. bukan yang cin gitu kan. Cuman emang aku sadari kalau emang dalam diri aku, dalam tubuh aku tuh kayak emang aku cowok yang emang lemah gemulai Oh, gitu ya. Jadi di Jakarta begitu ya. Itu Iya, sengaja emang begitu dari- atau emang dari kecil sebenarnya? Kalau menurut aku sih dari waktu SMK ya. Dari waktu SMK udah kacin gitu ya. Aku udah mulai kayak Udah presto aku gitu. tuh kayak iya gitu. Gitu lah. Sama presto gitu. Iya, Sama- enggak kayak tulang lunak gitu ya, tulang lunak gitu ya. Terusan setelah itu tadi bakal tanya kenapa kok bisa dipanggil bunda Iya, gitu ya. iya. Jadi dulu waktu di SMK, aku kan SMK 2 ya. SMK Terus 2. sebelah Jurusan apa sama ya? SMK. Ngomong jurusan apa nih? Dulu aku di otomotif Mas, gitu. Di otomotif. Otomotif, Maksudnya, Cin. iya. Dulu aku di STM ya, STM gitu, otomotif. Cuman dulu itu aku kan disekolahkan sama Pak D ya. Pak D aku itu nyuruh masuk otomotif Mas, otomotif mobil gitu. Cuman itu nggak sejiwa dari hati aku Jiwa dan hati sendiri, gitu ya. Emang bener guys kalau Karena- misalkan sesuatu kalau misalkan belum dari hati itu nggak akan bisa guys. Makanya Nggak bisa sebenarnya- dipaksa ya. Iya. Saya iya benar, karena dulu aku tuh pingin masuk ke teknik komputer dan jaringan. Jadi Oke. Kak An ini merasa salah jurusan gitu ya. Salah jurusan gitu ya. Bisa jadi awalnya ke seperti itu. Kalideres jadi ke Kalimalang gitu Nah, ya. itu bisa jadi seperti itu. Oh, Kali jodoh. Dan Kali jodoh kayaknya. Pernah kali jodoh jadi bunda gitu. Tadi itu juga. Terus setelah itu ada yang namanya Mimi, anak semea. Mimi. Mei. Mei. Meme. Iya. Itu yang di Filipin bukan sih? Oh, Kak itu Jarjin. 2-3 kali begadang itu. Apa saya nggak bisa. Ya, jadi si Meme itu dulu kan kita masuk SMK itu SMK Muhammadiyah. Kalau di negeri ada pramuka. Kalau di Muhammadiyah HW atau Hizbul Waton. Iya. Nah, aku ikut HW atau Hizbul Waton itu tadi dan kita itu bertemulah SMK 1 sama SMK 2 gitu. Karena aku tuh orangnya keibuan gitu ya. Keibuan Iya, guys. keibuan dan Keibuan ya. dan Bukan kebapaan. Keibuan. dan si Meme itu tuh manggil aku jadi kayak
Bunda. Bunda kata si Pak Iwan tadi. Nah, Jadi panggilan bunda itu dari masih sekolah. Ya itu kelas 2 deh Mas kayaknya Mas. Kelas Itu 2 ya. Nah setelah itu si Mimi itu manggil aku kayak bunda gitu dan anak-anak jadi ngikut-ngikut. Terus setelah itu waktu pas di Jakarta juga Mas, itu ada salah satu temanku yang di kerjaan sekarang. Itu dia itu merasa dia kan anak perantauan juga ya. Benar. Itu dia itu kos-kosan tuh kan namanya anak kos pasti ngebutuhin dan Kasih sayang seorang bunda gitu. Akhirnya Anda jadi bundanya gitu ya. Karena perhatian aku itu ke anak itu gitu. Lebih Makanya gitu kita ya. sesama anak perantau itu kayak dia sakit, aku kasih kayak perhatian, kasih obat atau ngebeliin dia makan atau lain sebagainya. Intinya aku merawat gitu ya. kayak sosok keibuannya itu balik Jadi lagi. merawat anak orang. Iya Mas, kalau anak kucing pasti nggak apa gitu kan ya. Tapi saya mau tanya nih, apa sih hal yang kamu rasain bukannya apa? hal yang kamu pedih banget ketika merantau di Jakarta dan kamu nggak bisa lupain sampai sekarang? Yang nggak pernah aku lupain dan yang itu menurut aku Sedih banget yang buat sedih kamu ya. berbekas di hati gitu. Berbekas di hati pas aku training 4 hari di kerjaan yang aku sekarang ini Mas. Itu aku tinggal 30.000 rupiah. 30.000 rupiah. Itu tadinya kan aku berangkat dari Cikarang harus ke Jakarta Jakarta Timur ya Mas ya, di Tebet, di stasiun Tebet itu. Dari stasiun Bekasi harus stasiun Tebet, dari Cikarang ke stasiun Bekasi itu harus naik mobil Elf, itu harganya dulu 12.000 apa 10.000 gitu. Terus kalau 30.000 itu berarti cuma 2 kali naik doang kan Mas gitu. Jangan itu 4 hari. 12.000 itu sekali berangkat dari Cikarang ke Bekasi Mas kayak gitu, dan itu masih 4 hari lagi. Dan aku memutuskan, aku bilang sama Kak Muslim itu, Kak aku mending ke Jakarta aja, ke Jakarta Timur aja. Aku di sana nggak tahu mau tidur di mana. Yang penting aku di Jakarta Timur aja langsung, biar nggak aku ngongkos terus kayak gitu kan Mas. Aku juga nggak mau merepotkan Mas Muslim terus-terusan gitu. Walaupun dia itu nggak pernah minta dibalikin ataupun nggak merasa kerepotkan. Cuman aku sebagai manusia yang berpikir itu kan, ya aku pasti bakal mikir lah, pasti dia kerepotan gitu kan. Dan pada akhirnya aku putuskan untuk di Jakarta Timur dengan uang 30.000 itu tadi Mas. Aku bawa ransel tas gede. Aku tahu kan aku tuh orangnya kecil, nggak gendut gitu kan, terus aku bawa ransel gede, tas gede itu berisikan baju-baju aku Mas gitu. Terus aku ke Jakarta lah. Setelah itu karena uangnya tinggal 30.000, aku tidur 2 hari di masjid gitu, di depan trainingan aku gitu. Di situ 2 hari di masjid, aku tidurnya di atas. Jadi aku mandi di masjid, tidur di masjid, ganti. Itu masih training ya? Bukan? Iya masih training. Dan dengan uang 30.000 itu setiap pagi uangnya buat aku beli nasi uduk di depan masjid itu ada yang jual itu 5.000 rupiah. Jadi kadang tasnya kamu kalau ketika kamu training tasnya kamu tidur aku di bawa. masjid? Aku bawa ke tempat training, iya aku bawa ke tempat training. Terus setelah itu aku titipin ke security, iya security. Setelah itu aku naik ke atas buat training. Jadi kalau misalkan pagi dan pulang, ya aku bawa lagi itu tas, aku pulangnya ke masjid. Dan pada akhirnya setelah aku kelar training itu aku penempatan di salah satu mall Basura ya. Mungkin kalau teman-teman di sana yang dekat Basura, mall Basura pasti tahu mall Basura. Terus setelah itu aku di mall Basura, aku ketemu sama Pak Ican tim opening ya, tim opening. Dia itu ngasih pinjaman ke aku 400.000 ini karena dia tanya kamu pulangnya kemana. Aku bilang aku nggak tahu Pak karena aku nggak ada duit, uangku tinggal sekian ribu. Terus aku bingung buat nyari kos segitu kan nggak bakal cukup ya Mas ya. Jadi dan pada akhirnya dia itu minjemin duit 400.000, yaitu aku buat bayar kosan, DP kosan. Kosannya 500.000, aku DP 200.000. Jadi yang 200.000 itu aku cukupin buat makan. Buat sebulan ke depan. Sebulan depan gitu ya? Itu gajian tinggal beberapa hari lagi gitu. Soalnya dulu aku trading tuh masuk tanggal 14 apa ya itu, dan tutup payroll kan tanggal 15. Jadi 14 menuju ke gajian kan tanggal 28 apa 25 ya, 28. Nah itu kan dikit lagi dulu gitu. Jadi aku cukupin buat sampai gajian gitu. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah cukup nggak cukup
aku masih bisa bertahan hidup di sana mas kayak gitu. Alhamdulillah ya. Masih ada jalannya ya. Makanya kalian semuanya ya guys, jadi yang hidupnya alhamdulillah berkecukupan, jadi kalian banyak bersyukur lah. Semua bersyukur. orang kita dilahirkan tidak bisa memilih ya dari mana kita menjadi orang berpunya atau kita nggak menjadi punya gitu kan. Iya, Contohnya betul. seperti Mas Ini bisa jadi inspirasi buat kita semua gitu ya. Bagaimana dia dulu. Dimana dulu kita dari nol sampai sekarang alhamdulillah udah berkecukupan gitu ya. Terus cerita yang lainnya sih apa ya? Kalau kayak sedihnya gitu, ya sedih-sedih sih. Seperti kalau misalkan di akhir bulan waktu awal pertama gajian, karena utang aku kan udah 2.400.000 untuk dimasuk sama si Mas Edi. Kok Mas Edi? Rudi ya, sama saya. Nah ini salah sini sama. Oke, sama Mas Rudi. Terus gajian awal dulu UMR Jakarta baru 31 atau 32 gitu Benar. Utang- Saya juga pernah ngerasain itu. Utang 2.400.000 langsung aku bayar. Terus setelah itu buat bayar kos-kosan lagi. Terus sampai akhirnya aku untuk bulan kedepannya itu buat makan sebulan kan nggak cukup ya mas ya, belum beli ini itu lain sebagainya. Ya udah akhirnya aku utang lagi ke temen yang emang dia orang situ gitu. Maksudnya satu kerjaan cuman dia orang situ nggak ngekos gitu mas. Nah aku utang lagi. Gajian kedua aku ngirim ke kampung buat orang tua, terus bayar utang itu juga lagi gitu. Itu terus kalau misalkan tadi awal mulanya bunda di Jakarta sih dipanggil bunda itu tadi sih Dari sekolah ya. ya dari sekolah terus pergi ke Jakarta dipanggil bunda kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, Hmm. menurut para temannya nih, Iya. Ade nih, Ah, ada miripnya loh sama Oh iya? salah satu Siapa? artis dangdut Siapa tuh? Ada. Siapa tuh? yang dari negara Kapun Kap. Siapa ya? Tahu nggak? Siapa tuh? Teman-teman. Nih guys, kalian Anda yang kalau tahu ya, boleh komen di bawah ini di YouTube ini mirip siapakah dia, nanti kalau Mirip yang siapa? nanti akan Kapun kap. oke. Dia penyanyi dangdut, cuman Oh. dari Kamu tahu dia. Sorry. Nah, Sorry kap. jadi nanti di next video yang akan datang kita akan bicarain tuh dari mana sih miripnya, oke? Oke. Penasaran kan? Ini Oke. Makanya tonton terus guys video ini guys. Kapun Kap. Kamu kan? Swadikap. Swadikap. Pemang oleh kamu. Bisa bahasa Thailand juga. Bisa bisa Thailand, bisa Thailand sama Thailand. Meng lai lang, meng nang, meng na. ขอบคุณครับสวัสดีครับนาคำนึงนึงไลฟ์นาคอนคอฟ Oh, พี่คอนคะ Khi không thằng. นาอินโทรนาคังคะ Ya lancar. bahasanya ditranslate Aduh, badannya dari bawah ya guys. apa jangan dia emang dari Thailand? Atau mungkin sebuah reinkarnasi Enggak kali sih ya. jadi kalau orang tua aku sih emang ibu sama bapak emang Jawa. Oh. Nenek Thailand. Ibu bapak Jawa nenek Thailand. Aduh ya ampun singkong kayak. Jadi kalau misalkan mukaku mirip ya kalian juga buat teman-teman yang dimanapun Oke, berada, makanya guys, boleh di tahu kan kalau yang mirip, oke, siapa namanya bisa komen di bawah ini ya guys di channel ini. Hah? Oke, nanti Yang tahu dapat pulsa 10.000. Oke, ya, yang dapat 10.000 dari Mas Aan Jombi. Kayaknya nanti bakal tulis semua deh kayaknya tahu 10.000 kali beberapa orang yang komentar nih. Kita undi aja sebelum menanya siapa ya. Kalau nggak yang tercepat aja. Oh, Oke. Cepat komen. 5 orang teratas dari Penyanyi 5 dangdut. orang tercepat deh. Penyanyi Lima dangdut orang dari cepat. Thailand. Siapa? Ini dari Thailand. Oke. ขอบคุณค่ะ Pengelar.